dapat membombardir keberadaan formasi penjaga. Ada kekuatan besar dari surga kaisar, dan ada orang-orang kuat di istana iblis kuno. Formasi penjaga klan Heze juga sangat luas. Bagaimanapun, ini adalah klan kaisar, dan juga formasi klan kekaisaran dari 3 kaisar. Sangat disayangkan bahwa dalam puluhan juta tahun terakhir, klan Heze telah lama dimusnahkan, dan hanya dapat mengandalkan dukungan energi yang terkandung di berbagai wilayah bintang di tanah leluhur. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum barisan penjaga dihancurkan. Daojun Jinzuo tahu bahwa tanah leluhur Heze yang muncul saat ini hanyalah puncak gunung es. Jika seluruh tanah leluhur Heze dipecah menjadi ruang dan waktu, itu pasti akan lebih besar dari seluruh ranah Jinzuo Dao. Selain itu, meskipun kekuatan semua pihak terus-menerus mengoperasikan susunan penjaga ajaib yang menghancurkan pada saat ini, mereka juga menghancurkan sudut. Jika Anda ingin menghancurkan sepenuhnya susunan penjaga klan Heze, Anda takut pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar akan datang. Dan Anda harus membayar berputar. Unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika klan Heze dihancurkan, dan bahkan sekarang reputasi kaisar tidak baik, ia juga disebut sebagai sisa. Tapi bagaimanapun, itu adalah kaisar yang dari dinasti sebelumnya. Diinjak-injak oleh orang biasa? Keciut. Pada saat yang sama, Qin Yichen semuanya datang lebih awal dari Feng Tianxing. Lebih dari 10 sosok dari mereka melonjak dengan cahaya ilahi, berdiri di langit berbintang yang luas, tidak mencolok. Meskipun Qin Yichen belum pindah dari pendukungnya sekarang, dan dia tidak memiliki pendukung sekarang, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan bisa menginjakkan kaki di tanah leluhur Heze. Sebaliknya, Qin Yichen berdiri di antara puluhan ribu tokoh saat ini. Tokoh-tokoh ini adalah orang-orang kuat yang telah mendengar berita dari 3.000 alam. Kekuatan mereka mungkin tidak sebaik master sejawat dari Kaisar Surga Alam. Tetapi siapa yang tidak ingin maju? Siapa yang tidak ingin terbang ke atas? Kesempatan di antara klan Heze mungkin memberi mereka kemungkinan setara dengan keturunan klan Kaisar. Jadi murid dari 3.000 alam juga telah datang. Dan ada juga generasi yang ingin mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal dan menguntungkan. Dan pendukung dari 3.000 alam adalah Kaisar dari semua pihak. Jadi tidak perlu menghentikan mereka. Tentu saja murid-murid dari Ranah Tao ini juga bisa pergi ke pendukung mereka. Dengan para pendukung, mereka lebih percaya diri untuk bertahan hidup. Tetapi mereka juga akan menjadi bawahan pendukung masing-masing. Bisa minum sup, makan daging bulat. Bukan milik mereka. Oleh karena itu, sikap Kaisar Tianji terhadap puluhan ribu pembangkit tenaga listrik ini tidak untuk menghalangi mereka. Dan mereka tidak peduli untuk peduli. Bagaimanapun, di mata mereka, pembangkit tenaga listrik 3.000 alam tidak dapat membuat gelombang. Terlebih lagi, Kaisar Surga Alam tidak memiliki niat terlalu hati-hati. Karena di sisi lain dari langit berbintang, ada bayangan monster yang luas. Itu adalah pengadilan iblis kuno. Tampaknya jika itu adalah kesempatan untuk muncul di surga kaisar, pengadilan iblis kuno tidak mudah untuk terlibat. Tetapi tanah leluhur Heze muncul di alam yang lebih rendah. Bagaimana mereka tidak bisa campur tangan? Yao Tian memandang bayangan monster. Mata persiknya sedikit menyipit, dan tidak ada rasa identitas. Tampaknya keluhan dari perang Lik selalu mempengaruhi monster yang tak terhitung jumlahnya. Awal dari Lik War adalah bahwa setiap orang adalah monster. Tidak apa-apa, dan tidak apa-apa jika Lik adalah sebuah keluarga. Tapi mengapa kamu bosnya? Konsep Yao Tian adalah sama, dan pengadilan monster kuno dan ras monster dari Kaisar Surga sepertinya selalu tidak sesuai. Anonim masih bermartabat, dan Yushu menghadapi angin. Tetapi pada saat ini, sangat disayangkan klan Kaisar yang telah dihancurkan. Setelah puluhan juta tahun, tanah leluhur akan diinjak-injak oleh para dewa dan iblis. Tapi saat ini, saya melihat suara sumbang gulian terdengar lagi. Wah, siapa Feng Tianxing? Haruskah Anda memperkenalkannya kepada kami? Sudut mulut Qin Yichen bergerak-gerak, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Hong Lian menyeringai. Jangan bilang kamu tidak kenal dia. Nak, kamu benar-benar baik. Menantu laki-laki Kaisar Dike yang baik menikahi cabang dan daun emas dari klan Dike, dan dia dianugerahi pernikahan oleh Kaisar sendiri. Saya berkata anak ini sangat riang. Saya. Gulian menatap matanya yang cantik. Apa? Kamu masih ingin mengatakan bahwa Feng Tianxing bukan kamu? Di kertas, itu benar-benar tidak bisa menahan api. Sekarang Kaisar dari seluruh dunia datang satu demi satu, dan jika Anda menanyakannya, siapa yang tidak tahu? Saat ini, tidak hanya Hong Lian, tapi kerumunan Ziyun juga terkejut. Lu Xiaolu bingung. Ketika dia melihat Qin Yichen, dia sedikit malu. Yao Tian dan Yue Changhen juga mengangkat mulut mereka, mencibir tanpa menutupi. Mereka hanya mengucapkan kata bajingan. Ziyun bahkan menatap murid iblis ungu yang menyamar, dengan ekspresi kaget bahwa dia tidak takut pada hal-hal besar. Bos, apakah saya memiliki saudara perempuan ipar lagi? Feng Xiaohu dan Wu Ming sedang makan melon di dekatnya, sementara Qin Yichen memelototi Ziyun.
hanya kamu. Namun, kali ini, Hong Lian tampaknya akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, tidak membiarkan Qin Yichen lewat. Jangan tertipu. Jangan khawatir, gadis Qiansui. Hari ini aku memiliki saudara perempuan untuk mendukungmu. Bajingan ini tidak ingin mengganggumu. Katakan saja, kaki mana yang akan dia cabut. Qin Yichen tidak peduli bermain-main dengan Hong Lian, tetapi melihat ke arah Feng Qiansui dengan panik dan bahkan malu. Saya melihat wajah cantik Feng Qiansui sedikit menggantung. Mata Phoenix-nya cerah dan gelap. Dia tidak bisa menebak hatinya. Dia sepertinya selalu mencoba yang terbaik untuk menekannya. Dan tubuhnya yang halus masih tampak sedikit gemetar. Qiansui, kamu. Qin Yichen ingin berbicara. Tetapi Hong Lian mencibir di sampingnya. Penjelasan adalah menutupi. Dan menutupi adalah menyesatkan. Bibir Qin Yichen pahit. Dan kali ini, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke Hong Lian. Memang, pernikahannya dengan Putri Wenxing didorong oleh situasi tersebut. Dan Kaisar secara pribadi mengabulkan pernikahannya, yang tidak dapat dia tandingi. Tapi mengapa Qiansui menanggung ini? Adapun tubuh bawaan dan tubuh yang diperoleh tidak sama. Kedua sisi memiliki pemisahan mereka sendiri. Qin Yichen tidak dapat mengatakan ini. Dia tahu yang terbaik. Feng Tianxing adalah dia. Dan Qin Yichen adalah dia. Namun, Feng Qiansui tidak memalingkan wajahnya di tempat seperti yang dia bayangkan. Dia juga tidak menangis atau berteriak. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Menatap suaminya dengan sepasang mata Phoenix. Dengan sedikit ketidakpuasan dalam suaranya yang lembut dan lembut. Kamu dan putri dari klan Dike menikah bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kamu baru saja memberitahu aku sekarang? Apakah kamu takut aku akan cemburu? Atau aku akan menangis dan gantung diri denganmu? Di matamu, apakah aku wanita seperti ini? Tidak, Qiansui. Qin Yichen panik dan ingin meminta bantuan Yao Tian dan Yue Changhen. Tetapi para wanita langsung menoleh ke samping. Sikap mereka tentang masalah ini sangat konsisten. Jangan berani mengenali hutang romantis yang Anda timbulkan sendiri. Qiansui, aku tidak pernah mengira kamu bodoh. Aku hanya berpikir kamu bisa memberitahuku. Qin Yichen berbicara dengan tidak jelas, memikirkan sesuatu, dan mengertakkan giginya dengan tegas. Tidak. Itu tidak masuk akal atau tidak. Bahkan jika kamu bertengkar denganku, jika kamu memukuli dan menyalahkanku, tidak apa-apa. Qin Yichen tiba-tiba merasa tidak ada gunanya mengatakan apapun dalam masalah ini. Jadi dia hanya bisa berdiri tegak dan memohon hukuman tanpa mengatakan apapun. Feng Qiansui berkata dalam hati, kalau begitu katakan yang sebenarnya. Apakah kamu tergoda oleh putri dari klan Kaisar Ke? Qin Yichen memiliki kepala yang besar. Dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa tidak ada seorang pun saat ini. Tetapi ketika sampai di bibirnya, hanya ada dua kata yang tersisa.